Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Hama C akan mempresentasikan tentang konsep aras ekonomi dan ambang pendapatan dan aras luka ekonomi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Afandi, NIM 134190037. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiani Rusubekti, NIM 134190029. Saya Dian Nugroho, NIM 134190050. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin, NIM 134190054. Konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi pertama kali dikenalkan oleh Stern dan kawan-kawan dari Universitas California pada tahun 1959. Konsep aras ekonomi didasarkan pada pengamatan OPT dengan melihat jenis OPT, stadium OPT, tingkat kepadatannya, tingkat serangannya, dan fase pertumbuhan tanaman. Berdasarkan pengamatan ini, dapat dilihat besarnya tingkat kerusakan yang akan terjadi sehingga dapat diputuskan tindakan pengendalian yang akan dilakukan. Konsep ini terdiri atas konsep kerusakan ekonomi atau economic damage, aras luka ekonomi atau economy injuries level, ambang ekonomi atau ekonomi threshold, dan aras keseimbangan umum. Nah, yang berikutnya tentang konsep aras ekonomi. Kerusakan ekonomi adalah tingkatan kerusakan tanaman akibat serangan hama yang membenarkan adanya pengeluaran biaya untuk tindakan pengendalian secara buatan dengan pestisida. Aras luka ekonomi atau yang disebut dengan ALE adalah keadaan di mana kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Kehilangan hasil adalah setiap penurunan pendapatan ekonomi yang terjadi karena pengurangan hasil akibat serangan hama dan adanya pengeluaran biaya yang digunakan untuk aktivitas pengendalian. Kemudian ambang ekonomi adalah kerapatan populasi hama atau persentase kerusakan akibat hama yang membutuhkan pengendalian untuk mencegah meningkatnya populasi hama yang dapat mencapai tingkat luka ekonomi. Aras keseimbangan umum adalah rata-rata kepadatan populasi hama untuk periode tertentu dan biasanya lama tanpa ada campur tangan manusia dan tanpa terjadi perubahan keseimbangan. Kemudian pada gambar 1 ini menjelaskan gejolak populasi hama, letak aras ekonomi, ambang ekonomi, dan aras keseimbangan umum pada keadaan yang populasi normal, di mana semua aras ekonomi berada di atas aras keseimbangan umum. Nah, kemudian di sampingnya ini ada gambar yang menunjukkan daun terong dimakan oleh hama. Selanjutnya, ambang luka pendapatan dan aras luka ekonomi. Ambang ekonomi adalah batas populasi hama atau kerusakan oleh hama yang digunakan sebagai dasar untuk digunakannya pestisida. Jika sudah berada jauh di atas ambang ekonomi, maka pengendalian akan sia-sia karena sudah dalam skala besar. Sedangkan jika di bawah ambang, maka penyemprotan akan menambah biaya produksi. Lalu, aras luka ekonomi didefinisikan sebagai padatan populasi terendah yang mengakibatkan kerusakan ekonomi. Kerusakan ekonomi terjadi bila nilai kerusakan akibat hama sama atau lebih besarnya dari biaya pengendalian yang dilakukan, sehingga tidak terjadi kerugian. Selanjutnya, untuk mencari ambang pendapatan, biaya pengelolaan Rp per hektar dibagi harga produksi Rp per kilogram. Satuan ambang pendapatan adalah berat produk yang dihasilkan kilogram per satuan luas hektar. Satuan aras luka ekonomi sama dengan kepadatan populasi hama. Untuk rumus aras luka ekonomi, ambang pendapatan dibagi aras luka ekonomi. Yang selanjutnya adalah rumus nilai kehilangan hasil, yaitu NKH sama dengan H kali PKH, di mana H merupakan harga produksi dan PKH merupakan berat kehilangan hasil. PKH sama dengan P kali L kali R, di mana P merupakan kepadatan populasi hama, L merupakan luka tanaman, dan R merupakan berat kerusakan tanaman atau unit luka tanaman dalam satuan populasi hama per hektar. NK sama dengan H kali P kali L kali R, di mana
NK merupakan nilai kehilangan hasil, P merupakan kepadatan populasi hama, L merupakan luka tanaman, dan R merupakan berat kerusakan tanaman per unit luka tanaman. Yang selanjutnya, pentingnya ambang luka pendapatan dan aras luka ekonomi. Yang pertama, tindakan pengendalian hama dibenarkan apabila jumlah biaya pengendalian lebih rendah daripada besarnya nilai kehilangan potensial yang diderita tanaman karena adanya populasi hama. Yang kedua, menekan kehilangan produksi. Yang ketiga, memutuskan tindakan yang tepat untuk pengendalian hama atau mendasari tindakan pengendalian hama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.